Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Umi. Sedang menjalankan saum Arafah hari ini? Baik, berarti alhamdulillah semuanya sedang menjalankan saum sunnah Arafah ya. Mudah-mudahan diterima ya saumnya dan mendapatkan pahala menggugurkan dosanya selama 2 tahun. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Faizah. Siapa? Ajija? Ija. Mudah-mudahan nanti segera bergabung ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Akan disampaikan oleh siapa? Naila. Baik, silakan Naila. Oke teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Terima kasih Naila sudah membacakan doa hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajatnya Naila bisa dikabul ya sama Allah Subhanahu wa taala khususnya, dan teman-teman yang lain jika punya harapan cita-cita insya Allah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana kabarnya siang ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jangan lupa kalau antum mau keluar ingat apa? 3M ya. Yang pertama apa? Selalu memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak ya. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir ya, sebagai ikhtiar kita ya dalam menghindari virus yang berbahaya. Mudah-mudahan pandeminya juga segera berakhir ya, supaya kalian bisa kembali belajar di sekolah seperti biasa. Baik, Umi periksa dulu ya kesiapan jaringannya. Suara Umi jelas terdengar, soalnya barusan Umi bertanya agak terlambat responnya. Kedengaran nih. Alhamdulillah ya. Gambar Umi jelas juga? Khawatir terlihat Umi. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Umi akan menyampaikan aturan pembelajaran kita siang ini. Yang pertama, wajib membuka kamera ya selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Yang ketiga, menyampaikan pendapat secara santun. Keempat, mengerjakan tugas sesuai instruksi dan arahan. Bisa dipahami? Iya, insya Allah ya. Oh ya, jangan lupa Umi ingatkan untuk mengisi presensi ya. Ada link Google Form yang harus kalian isi. Umi tunggu sampai pembelajaran selesai. Umi akan menampilkan kata-kata motivasi dulu sebelum kalian mulai pembelajaran. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan ya. Nah, mudah-mudahan dengan kata-kata ini kalian tidak menurunkan motivasi antum untuk belajar, karena hidup itu tak pernah berhenti mengajarkan ya. Mudah-mudahan dengan kejadian pandemi ini kita dapat banyak mengambil ibrohnya ya, seperti itu. Semangat ya. Apa sih manfaat laporan untuk kehidupan sehari-hari? Belajar hal baru. Iya, bagus. Apa lagi? Sesuatu yang baru untuk menambah pengetahuan. Iya, betul. Najwa bagus. Ayo yang lainnya. Memperjelas informasi. Nah, betul ya. Memperjelas informasi atau mendapatkan informasi ya dari hal yang kita belum tahu. Sebelumnya, kelas 8 dulu, kita pernah belajar teks di dalamnya memuat laporan. Teks apa ya? Ayo. Masih ingat tidak? Eksplanasi Umi. Iya, betul, teks eksplanasi. Baik, ada yang masih ingat teks eksplanasi itu berisi tentang apa? Laporan tentang sains Umi. Iya, laporan tentang sains, betul. Ada yang mau menambahkan? Apa ya eksplanasi? Yang dilaporkan tentang bidang sains. Iya, betul. Tentang fenomena alam, ya. Oh, fenomena alam atau kejadian. Contohnya seperti apa? Gunung meletus. Iya, betul. Ya, jadi
Teks eksplanasi itu teks yang isinya menjelaskan mengenai fenomena alam, bisa bencana, bisa peristiwa alam, misalnya kayak terjadinya pelangi, kalau bencana misalnya hujan badai, atau longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Baik, nah hari ini kita akan mempelajari materi yang kurang lebih berhubungan ya dengan teks eksplanasi yang pernah antum pelajari di kelas 8, yaitu teks laporan percobaan. Umi akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini, kemudian cakupan materi dan langkah-langkah berikut prosedur penilaian. Kita akan mempelajari mengenai teks laporan percobaan. KD mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan. Tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti pembelajaran teks laporan percobaan, insya Allah hari ini kita akan menggunakan model discovery learning. Kalian mampu menjelaskan informasi dari teks laporan percobaan tersebut, kemudian menentukan jenis informasi disertai bukti kutipan teksnya, dan menyimpulkan teks laporan percobaan yang dibaca dalam 4 kalimat dengan logis, padu, tepat, dan tanggung jawab. Garis besar materinya, kegiatannya kan akan mengidentifikasi informasi teks laporan. Nah, di dalamnya terdiri dari judul, kemudian tujuan, ada alat bahan, kemudian langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Lalu langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam pembelajaran siang ini adalah, pertama kalian akan memirsa dulu ya video percobaan yang berjudul membuat sabun dari lidah buaya. Yang kedua, tanya jawab mengenai informasi dari video percobaan tersebut. Ketiga, mengamati teks laporan percobaan. Keempat, mengumpulkan data terkait jenis informasi yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Lalu kalian harus sertakan bukti kutipan teksnya. Yang kelima, menjelaskan isi informasi dari teks laporan percobaan. Terakhir, menyimpulkan teks laporan percobaan. Tidak lupa untuk memberitahukan prosedur penilaian. Pertama, kalian harus dengan lengkap mengerjakan LKPD yang terdiri dari 3 soal ya, terkait dengan menjelaskan informasi dari teks laporan percobaan, kemudian menentukan jenis informasi, dan yang terakhir menyimpulkan. Dan yang kedua, penilaian sikap. Jadi Umi akan menilai kontribusi antum ketika belajar dan sikap yang antum tunjukkan ketika pembelajaran berlangsung. Seperti tadi yang Umi utarakan di tujuan pembelajaran adalah dengan tepat dan tanggung jawab. Umi akan mengirimkan link untuk mengecek kemampuan antum di awal sebelum kita mempelajari teks laporan percobaan. Coba dikerjakan semampunya antum. Kalian bisa klik langsung di kolom pesan yang ada di bagian sebelah kiri. Umi coba mau cek dulu, nanti kita present di sini. Ini adalah satu jawaban dari teman antum ya. Jawabannya ini yang pertama sudah tadi Umi bacakan, menambah pengetahuan serta wawasan tentang objek atau proses yang diamati. Oh hebat ya. Menginformasikan kejadian, sebuah penelitian atau percobaan. Informasi tentang hasil dari suatu pengamatan. Yang kedua, mendapatkan data yang sesuai dengan fakta yang ada, memperjelas informasi yang didapat dari laporan percobaan. Ada jawaban kedua, membaca teks sampai selesai, lalu ambil poin-poin penting dari laporan tersebut. Alhamdulillah sudah ada 4 orang. Nah, Umi tunggu ya yang lainnya sebagai alat ukur supaya nanti terlihat ketercapaian dari proses pembelajaran kita hari ini. Terima kasih yang sudah dengan cepat untuk mengirimkan jawaban-jawaban. Kita lanjut ke memirsa video percobaan membuat sabun dari lidah buaya. Silakan.
Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang tanya jawab dulu ya mengenai video yang barusan kalian pirsa ya, tentang cara membuat sabun. Dalam video tersebut ada apa saja? Langkah-langkah pembuatan per step-nya. Iya, betul. Ada langkah-langkah pembuatan atau prosesnya ya. Apa yang harus disiapkan di awal? Kalau kita mau buat sabun dari lidah buaya, bahannya dari lidah buaya. Lidah buaya. Ya. Pewangi, Umi, pewangi. Kalau nggak pewangi, Pewangi, ya betul. Apalagi ada lidah buaya, ada pewangi ya, atau sabun cair. Satu lagi apa? Biar tidak terlalu kental, biasanya dicampur dengan apa? Air. Iya, ada air ya, seperti itu. Lalu yang kalian lihat di video tersebut, alat yang digunakan untuk membuat sabun dari lidah buaya apa? panas Pisau, saringan, sama freezer. Oh ya, sama freezer. Kulkas ya, Kak Eza ya. Bagus ya. Jadi tadi ada alat dan bahannya, kemudian ada orang yang memperagakannya, lalu yang paling penting ada prosesnya ya, atau langkah-langkahnya dalam membuat sabun dari atau berbahan lidah buaya. Sekarang coba amati ya teks laporan percobaan. Sudah terlihat di layarnya? Udah, Mi. Udah, alhamdulillah ya. Amati dulu teks laporan percobaan yang berjudul membuat sabun mandi dari lidah buaya. Ada tujuan, alat bahan, ada langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Lalu di bawahnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab terkait informasi, kemudian jenis informasi, lalu yang terakhir menyimpulkan dari teks laporan yang sudah diamati dan dibaca. Ada yang ditanyakan dulu dari tugas mengerjakan lembar kerja ini? Sudah paham? Paham, Umi. Baik, sudah paham instruksinya. Umi akan kirimkan ya LKPD ini ke grup WhatsApp kelas. Untuk mengerjakan LKPD tersebut, Umi beri waktu 10 menit ketika mengerjakan. Apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti atau merasa kesulitan, boleh bertanya. Pertama, menuliskan informasinya apa saja. Lalu, yang kedua, menentukan jenis informasi. Yang terakhir, menyimpulkan. Sebagai tambahan informasi ya, dari apa yang harus kalian isi dalam lembar kerja peserta didik. Baik, ini terkait informasi. Kemudian ini terkait cara menentukan jenis informasi. Baik, Umi ingatkan lagi, waktunya kurang lebih 2 menit lagi untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didiknya. Ini rasa cukup ya untuk referensinya. Kita beri kesempatan salah satu temannya ya untuk mempresentasikan dari hasil pekerjaannya mengenai mengidentifikasi teks laporan percobaan. Ayo, siapa yang mau presentasi? Dijah. Alhamdulillah, Diza. Bagus, silakan Diza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab dulu dong teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Dijah akan mempresentasikan hasil kerja tentang informasi teks laporan percobaan. Jadi nomor 1, jelaskan informasi yang terdapat dalam teks laporan percobaan membuat sabun mandi dan dari lidah buaya. Informasi yang terdapat dalam teks laporan percobaan tersebut adalah ada judul, alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat sabun dari lidah buaya. Alatnya yaitu pisau, sendok sayur, dan wadah. Sedangkan bahan-bahannya adalah lidah buaya, air, pewangi atau sabun cair. Kemudian ada langkah-langkah atau cara membuat sabun. Lalu ada hasil dari percobaan tersebut dan kesimpulan dari percobaan. Jenis informasi yang terdapat dalam teks laporan percobaan tersebut, sertakan bukti kutipan teksnya. Tujuannya yaitu untuk menambahkan pengetahuan tentang cara membuat sabun dan pengetahuan apakah sabun mandi yang digunakan aman atau tidak. Alat dan bahan yang diperlukan adalah lidah buaya, pewangi, pisau, sendok, sayur, dan air.
Langkah-langkah atau proses pembuatan sabun dari lidah buaya adalah cuci lidah buaya hingga bersih. Kemudian potong-potong, selanjutnya diperas sampai keluar seratnya. Tambahkan sedikit air dan pewangi, lalu aduk sampai semua bahan tercampur rata. Tunggu hingga mengembang dan tambahkan sabun cair dan bisa langsung digunakan. Jika ingin dibuat menjadi sabun batang, simpanlah dalam lemari pendingin. Hasil dari percobaan tersebut adalah dengan campuran bahan-bahan tadi dapat menjadi sabun mandi yang bermanfaat bagi tubuh, terutama membuat kulit menjadi sehat dan segar. Kesimpulannya adalah membuat sabun dari bahan lidah buaya mudah dibuat, ramah lingkungan karena menggunakan bahan-bahan yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan kulit. Mana teman-teman nih, tepuk tangan dulu dong untuk Azizah yang sudah mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Terima kasih Azizah. Ya, alhamdulillah sudah mempresentasikan hasil dari pekerjaannya dengan sangat percaya diri. Ada yang mau menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Azizah? Silakan, kita lihat dulu ya. Informasi yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Ada judul, alat dan bahan. Bahannya ada lidah buaya, ada air, kemudian ada pewangi atau sabun cair. Alatnya ada pisau, sendok sayur. Lalu dari situ langsung ke langkah-langkah. Lalu ada hasil dan kesimpulan. Kalau kita perhatikan, apakah ada yang masih belum tercantumkan dari informasi yang ditulis oleh Azizah? Belum lengkap nih. Ya, informasi apa yang belum dicantumkan oleh Azizah? Tujuannya Umi. Ya, tujuannya ya. Nah, di situ ada judul. Harusnya sebelum alat dan bahan ada informasi mengenai apa dulu? Tujuan. Ya, tujuan ya. Bilang 4 kalimat tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah asas sama kesimpulan. Ya, bagus ya. Jadi untuk yang nomor 2 ini memang sudah dicantumkan dengan lengkap ya terkait tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan kesimpulan. Yang nomor 1 hanya kurang pencantuman tujuan saja ya. Dan untuk yang nomor 3 sebetulnya bisa diambil tuh dari bagian teks yang atau jenis informasi mengenai kesimpulan ya. Baik, bagus ya Azizah dan teman-temannya. Makasih yang sudah menanggapi. Ayo, mari kita simpulkan mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan. Membuat sabun dari bahan lidah buaya sangatlah mudah. Selain itu juga bahan-bahan yang digunakan ramah untuk lingkungan. Sabun yang mengandung lidah buaya bermanfaat bagi kesehatan kulit. Kulit menjadi lembut dan sehat. Ya, bagus. Terima kasih Eza. Nah, itu terkait kesimpulan dari cara membuat sabun dari lidah buaya. Informasi apa saja sih sebetulnya yang terdapat dalam teks laporan percobaan? Eza lagi? Baik, silakan. Alat dan bahan, tujuan dulu, terus alat dan bahan, langkah-langkah, hasil sama kesimpulan. Nah, bagus Eza ya. Kalau kita mau menyimpulkan teks laporan percobaan, apa yang harus dilakukan? Pertama, mengidentifikasi laporan dulu. Ya, betul. Mengidentifikasi laporan dulu ya. Nah, ketika kita melakukan identifikasi, berarti laporan teks percobaannya harus diapa dulu sama kita? Kumpulin informasi yang penting-penting. Ya, betul. Nah, Hadijah, jangan ditutup dulu. Kalau misalnya sudah kan sebelum mengumpulkan informasi, berarti kita apakan dulu tuh teks laporannya? Ditelaah. Iya, ditelaah, dibaca ya. Dibaca, diamati, ditelaah supaya kita tahu informasinya ada apa saja. Lalu setelah itu dikumpulkan ya, seperti tadi kata Hadijah. Lalu setelah kita kumpulkan informasinya, dibuat dalam laporan. Ya, beberapa kalimat ya dalam laporan tersebut untuk menyimpulkan hasil dari laporan yang kita atau percobaan yang kita lakukan. Baik, nah terima kasih ya sudah berperan serta aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Laporan percobaan itu bisa
diketahui isinya ya atau informasinya dengan cara menggunakan unsur pertanyaan adik Simba atau 5W+1H. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur yang what atau pertanyaan what ya, ada judul, ada objek pertanyaannya, ada alat bahannya, kemudian ada simpulannya. Dan yang dimana itu adalah tempat percobaan dilakukan, kemudian ada kapan, waktu percobaannya, untuk siapa yaitu pelaku percobaan, mengapa, menjawab dari tujuan percobaan atau pertanyaan dari jawaban tujuan percobaan, kemudian bagaimana terkait dengan langkah atau proses percobaan dilakukan. Jadi nanti kalian bisa menjabarkan informasi yang terdapat dalam teks laporan terkait judul, kemudian objek percobaannya, alat dan bahan untuk membuat sabun dari lidah buayanya. Yang keempat, hasil dan percobaannya seperti apa, apakah mudah atau sulit, lalu kesimpulannya seperti apa. Dan tidak lupa sertakan tujuan dari percobaan, langkah-langkah, juga hal lainnya yang terdapat dalam laporan percobaan. Nah, jenis informasinya adalah judul-judul dari bagian laporan teks percobaan tersebut ya. Ada tujuan, ada alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan simpulan. Untuk memperkuat dari informasi yang kalian dapat, kalian bisa menyertakan bukti kalimat atau bukti teksnya dari jenis informasi yang ada dalam teks laporan percobaan. Nah, yang terakhir mengenai simpulan, betul tadi kata temannya, yaitu dibaca dahulu ya, lalu diamati, ditelaah, dikumpulkan informasi-informasi pentingnya, kemudian kita satukan menjadi sebuah paragraf. Ada yang ditanyakan dulu mengenai pembelajaran kita hari ini mengenai teks laporan percobaan? Sudah paham? Insya Allah paham. Kalau yang belum sempurna jawabannya atau belum lengkap, boleh diperbaiki ya lembar kerjanya, dikirimkan kembali ke Google Classroom atau ke WhatsApp paling lambat pukul 4 sore. Sebelum Umi akhiri, ayo kita coba merefleksi dulu ya pembelajaran yang kita lakukan ya, terkait dengan apa yang sudah diperoleh dari hasil dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, kesannya dan harapan untuk pembelajaran yang selanjutnya seperti apa. Ya, silakan Hadiza. Kita jadi tahu manfaat melakukan tes percobaan. Kita juga udah ngerjain Google Form. Kita juga membantu kita untuk memahami lebih tentang materi. Kesannya tentang pembelajaran ini apa? Soalnya masih bisa dapat ilmu di kondisi yang kayak gini, akan lebih efektif buat pertemuan tatap muka gitu. Bagus ya. Jadi harapannya untuk pembelajaran berikutnya apa? Tatap muka. Tatap muka di sekolah ya. Baik, bagus, amin. Insya Allah ya, mudah-mudahan kondisinya segera membaik supaya kalian bisa mondok lagi ke Baitul Ansor. Terima kasih kepada yang sudah menyampaikan refleksi. Ada Hadijah, ada Ica ya, kemudian ada Eza juga. Umi sampaikan dulu ya mengenai tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu di bab 1 ada teks laporan percobaan mengenai pengaruh cahaya matahari terhadap tanaman. Nah, baca dulu teks laporan percobaannya, kemudian kalian identifikasi informasi apa saja yang terdapat dalam teks laporan percobaan tersebut. Umi informasikan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya masih kita membicarakan atau mempelajari mengenai teks hasil percobaan, tetapi dengan kode yang berbeda, yaitu menyimpulkan informasi dari teks laporan percobaan. Baik, sebelum diakhiri, coba ditutup dulu dengan doa kafaratul majelis yang akan disampaikan oleh siapa? Naila. Laila. Baik, silakan Laila. Oke teman-teman, karena pelajarannya udah selesai, mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pelajaran kali ini bisa terus kita kembangin dan menempel di otak kita.
Iya. Ya, terima kasih Naila sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa menutup pembelajaran kita hari ini. Baik, Umi ucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya siang ini. Sehat-sehat selalu ya. Sampai ketemu kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.